Assalamualaikum teman-teman. Ya, kita masih membahas toleransi gado-gado ya, yang dipertontonkan oleh imam besar Masjid Istiqlal. Begitu euforia yang mereka pertontonkan dalam penyambutan itu ya, dengan dalih toleransi. Yang dimulai dari ditiadakannya azan pada media TV, diganti running text, hanya untuk acara misa Paus Fransiskus. Dengan dalih toleransi, mereka mencium-cium tangan bahkan mencium-cium kening Paus. Dengan dalih toleransi, mereka buka selebar-lebarnya Masjid Istiqlal kepada Paus untuk melakukan kegiatan itu. Ya diberikan mimbar, khutbah di sana, kemudian dibacakan kitab Bible di sana. Sedangkan di saat bersamaan kita ketahui ada umat Islam, saudaranya sendiri, diusir dari Masjid Istiqlal. Padahal ia hanya ingin sekedar beristirahat. Karena lelah sehabis mengikuti aksi bela Palestina di Jakarta. Ya, dengan dalih toleransi, mereka berpelukan mesra, kaum muslimin dan tokoh kafir. Padahal di saat bersamaan, pembubaran kajian persekusi ulama disaksikan di depan mata, namun seakan buta dan tak berkata apa-apa. Dengan dalih toleransi, sampai-sampai mengatakan bahwa semua agama ini sama, sama-sama benar. Humanity is only one. Kemanusiaan yang ngakunya dijunjung tinggi. Padahal di saat bersamaan kita dapati, orang itu pernah menuntut ilmu agama Israel penjajah dan berkunjung ke sana dan mendapat beasiswa di sana. Ya, yang tentu kita tahu, mereka ini Israel penjajah ya, ini telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri di Palestina. Ya itulah teman-teman, ya. Semua ungkapan dan tingkah laku yang dipertontonkan itu, ya seakan-akan kontradiksi dengan fakta di lapangan. Dan atas semua hal inilah ya, kemudian umat ini menjadi sangat kecewa, sekaligus geram, serta menyayangkan hal seperti ini terjadi. Ya seakan terhadap di luar Islam ini ya, kalian mesra. Namun terhadap sesama saudara seiman, kalian mbak ibu kos yang lagi nagih tunggakan yang sudah berbulan-bulan anak kosnya yang belum bayar. Ya ironi memang. Teman-teman ya, beberapa hari yang lalu kita telah mendengar ya tentang tanggapan Kiai Idrus Romli terkait fenomena toleransi lebay ini. Bahkan beliau dengan tegas ya, jika mencium kening paus itu karena mengharap atau menganggap ada barokah di situ, maka ia telah kufur atau murtad dari agama Islam. Ya menurut pandangan dari Kiai Idrus Romli. Terus kemudian ya juga kita sudah dengar atau tanggapan dari Ustaz Mujiman yang dari Muhammadiyah. Ya, yang Masya Allah sekali beliau pendapat beliau membahas detail tentang toleransi itu seperti apa yang sebenarnya. Kemudian kemarin ya kita juga sudah mendengar tanggapan atau nasihat dari Buya Yahya tentang fenomena toleransi lebay ini. Yang juga lagi-lagi Masya Allah sangat luar biasa. Dan sekarang teman-teman, giliran Ustazuna Khalid Basalamah, Hafizahullah. Ya, akhirnya beliau ini memberikan nasihat kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita ini bersikap yang tepat dan benar dalam perkara toleransi ini teman-teman. Ya, dan ini videonya. Ini sebuah poin juga dalam agama Islam teman-teman sekalian. Jadi kita boleh dalam Islam bermuamalah sama orang non-muslim. Bolehkah saya partner bisnis dengan orang non-muslim? Boleh. Boleh teman-teman. Ya artinya kita orang Islam ini boleh bermuamalah dengan orang non-muslim. Ya. Boleh saya bertetangga? Boleh. Bagaimana kalau orang tua saya non-muslim? Bakti. Bagaimana? Bahkan beliau mengatakan, ketika orang tua kita non-muslim, maka kita dianjurkan untuk berbakti. Tetap berbakti teman-teman. Bagaimana kalau ada kerabat saya non-muslim? Sambung silaturahmi. Sambung silaturahmi juga. Bagaimana kalau ada teman-teman saya di kampus non-muslim? Sahabat. Ya. Sahabat. Beliau mengatakan, Ustaz Khalid Basalamah mengatakan, sahabat, enggak apa-apa coba. Masya Allah. Ada masalah. Selama tidak berhubungan dengan keyakinan. Poinnya teman-teman. Selama tidak berhubungan dengan keyakinan. Ya artinya kita, enggak apa-apa kita dekat dengan mereka, kita berteman dengan mereka, kita membantu mereka. Ya kita sohib dengan mereka, orang-orang non-muslim. Selama tidak berkaitan dengan keyakinan teman-teman. Ya sudah jelas teman-teman. Perilaku yang salah tadi. Secara fisik berteman. Iya. Kalau sudah bangun, menarik kepada keyakinannya, Allah punya anak, bangun tempat ibadahnya, tidak. Sampai sini. Lakum dinukum waliyadin. Jelas teman-teman. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ketika kita sudah masuk karena keyakinan. Tapi selama itu tidak ada masalah. Dalam Islam, kata Nabi SAW dalam hadis nas anfa'um linnas. Manusia yang paling baik, muslim yang paling baik, yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada orang tabrakan tengah jalan teman-teman sekalian, kita pas dekatin mau bantu, dia pakai kalung salib. Dibantu kah dia? Bantu. Tuh, Masya Allah. Dibantu. Ya, jadi ini sekaligus membantah ya pernyataan oknum-oknum yang gak tahu juga kenapa, apa isi kepalanya itu ya. Kayak seakan-akan sering sekali menyalahkan Wahabi, teman-teman di Wahabi. Bahkan kemarin itu waktu ada kejadian di Palestina itu kan, ya ada yang bikin meme ya, gambar-gambar meme gitu ya.
yang seakan-akan di situ ada rakyat Palestina lagi minta tolong. Kemudian ada gambar di situ seorang ikhwa, yang ikhwa itu ya berjenggot, celana cingkrang. Kemudian dia tulis di situ kata-katanya apa? Manhajmu apa? Ya ini kan apa coba? Receh sekali gitu loh. Ini olok-olokan macam apa coba? Dan kalian pasti sudah tahu yang sering sering melakukan hal-hal seperti ini, kelakuan-kelakuan bocah seperti siapa, dari kalangan mana? Ya, tidak perlu saya jelaskan. Ya begitulah mereka. Begitu mendarah dagingnya kebencian mereka itu terhadap Wahabi, terhadap Salafi, teman-teman di Salafi. Coba, ini fakta. Ya, fakta bagi para pembenci beliau, para penghina beliau, Ustaz Khalid Basalamah. Sudah sangat jelas. Beliau apa mengatakan? Ya, silakan sambung silaturahmi dengan mereka. Bahkan ketika kita dapati orang non-muslim itu kecelakaan, ya maka tolong. Kita tidak perlu menanyakan agamamu apa. Ya, membantah kalian ya, yang sangat bencinya membabi buta terhadap dakwah Salafi ini. Manusia terbaik membantu orang non-muslim, bantu semuanya. Ada perbedaan dalam Islam antara kafir zimmi sama kafir harbi. Ya. Kafir tadi saya bilang istilah bagi perilakunya, bukan fisiknya. Ya. Karena dia kalau tinggalkan itu fisiknya kita terima. Ya. Betul, Masya Allah. Baik, kita harus tahu ada beda antara kafir zimmi sama kafir harbi. Siapa kafir zimmi? Orang-orang non-muslim yang di bawah naungan pemerintah Islam, turis yang datang. Masya Allah. Ini ya teman-teman ya. Ini cerminan dakwah salaf yang dimusuhi ya. Begini. Sangat menjabarkan dengan detail. Coba. Sampai membahas kafir zimmi, kafir harbi. Bahwa memang ada kafir yang dilindungi. Dan itu yang kita haram untuk kita perangi. Haram untuk kita sakitin. Ya. Adapun kafir yang memang mereka menyerang kita duluan. Nah itu lain, beda cerita. Kita tidak perlu beramah-ramah dengan mereka. Tidak perlu bertoleransi dengan mereka. Karena mereka telah menyerang kita duluan. Masya Allah. Ya. Atau warga negara. Ini cerminan dakwah yang katanya dimusuh-musuh, yang katanya pemecah belah umat seperti ini. Seperti ini. Coba. Astagfirullah. Negara di tempat kita tinggal, pemerintahnya muslim dinaungin. Maka apa kata Nabi SAW? Man adza zimmiyan kuntu lahu khasiman lahu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti satu saja ahli zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Tidak boleh. Tidak boleh. Masya Allah. Kecuali dia melanggar, merusak, menghina Al-Quran, mencaci ini tadi yang saya katakan teman-teman. Kecuali dia menyerang duluan, ya, misal, ya itu tadi ada orang non Muslim, ada oknum non Muslim yang kebetulan mereka ini secara sengaja ya menistakan Islam atau membakar kitab suci Al-Quran. Nah maka ya ini beda cerita. Ya kayak kemarin kan kasus Al-Maidah, ya kan? Ya itu beda cerita karena memang dia duluan yang memulai. Gitu. Maka kita sebagai umat Islam wajib untuk menuntut keadilan. Muslim membakar masjid misalnya itu lain. Serahkan kepada pemerintah untuk mengambil alih. Pemerintah kan? Kayak kemarin kan, alhamdulillah jatuh sesuai hukuman yang berlaku di negeri ini. Artinya kita menunjukkan lagi bahwa kita ini umat Islam ya sangat taat terhadap pemerintah. Kalau kita hanya mencoba mengikuti prosedur yang telah berlaku di negeri ini. Ya. Harbi orang kafir yang keluar memang untuk memerangi Islam. Inilah di kancah peperangan hadapin dia. Nabi Muhammad SAW sangat berlemah lembut dengan orang-orang zimmi dan sangat tegas dengan orang-orang kafir harbi. Kalau sudah keluar di kancah peperangan, berperang hadapin. Kamu terbunuh atau kamu membunuh dia. Tapi itu pun masih ada adabnya, ada tata keramanya. Kata Nabi SAW, "Fa'idha qataltum fa'ahsinul qatla." Kalau kalian pun harus membunuh dengan cara yang baik. Masya Allah ya Rabb. Masya Allah. Akhlak Islam ini sangat luar biasa teman-teman. Ya. Masya Allah. Selesai. Gak ada Islam. Gak ada apa pesan Nabi SAW kepada pasukan jihad? Dan ini jihad yang sesuai dengan wahyu. Kata Nabi SAW dan semua pemimpin muslim kalau faham sunnah Nabi akan jalankan. Pesan kepada pasukan perangnya, jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh orang tua. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh wanita. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh anak-anak. Jangan bunuh orang yang sudah menyerah. Tuh, orang yang sudah menyerah juga nggak boleh. Jangan rusak fasilitas umum. Tidak merusak fasilitas tempat umum. Ibadah. Tempat ibadah juga nggak boleh rusak. Hewan-hewan, jangan rusak tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Sampai tumbuh-tumbuhan itu kita perhatikan loh. Ya kurang toleransi apa coba Islam?
kurang kasih sayang apa, cinta kasih sayang apa coba yang dimiliki oleh umat Islam. Sampai perkara seperti ini itu diperhatikan dan diwanti-wanti untuk tidak melakukan itu, untuk tidak merusak itu. Ya padahal ini dalam situasi perang loh. Coba. Umumnya kan kalau perang ya udah apa aja dihajar kan, umumnya kan. Tetapi tidak bagi kita umat Islam. Ya ada adabnya. Setiap hal itu ada adab dan akhlaknya. Ada standar operasional prosedurnya. Ya, dan inilah mulianya Islam. Dan inilah mulianya akhlak kaum muslimin. Pesan jelas. Sebelum jihad, tawarkan Islam. Kalau tolak, baru bayar jizyah, upeti. Kalau tolak, baru diperangi. Perang pun sebatas mereka kalah. Kalau Islam sudah masuk ke satu lokasi, karena jihad ekspansi, menyebarkan Islam di sana, setelah menguasai wilayah tersebut, konsep dasar la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam agama. Waktu pasukan Muhammad Fatih 1453 Hijriah masuk menembus benteng Konstantinopel, wilayah Eropanya Turki sekarang, beliau membiarkan semua gereja, semua orang Nasrani beribadah dengan semaunya, bebas, diberikan kebebasan. Diberi kebebasan teman-teman. Ahli dhimmah, Yahudi boleh beribadah, orang-orang agama lain silakan. Mereka bebas tetap dengan keyakinannya masing-masing. Orang Islam boleh mendakwai tapi tidak ada paksaan dalam mengajak beragama. Konsep dasar Islam jelas. Bermuamalah dengan non-muslim bisa, berteman boleh, berpartner bisnis boleh, tapi tidak boleh berhubungan dengan masalah agama. Tuh, jelas teman-teman. Masya Allah. Ya itulah teman-teman ya. Lagi-lagi ya. Saya rasa apa yang beliau sampaikan tadi sudah sangat-sangat jelas juga. Seperti penjelasan Ustaz Mujiman kemarin yang sempat kita bahas juga di channel ini. Yang dimana beliau menilai ya bahwa apa yang dipertontonkan ini itu bukan toleransi, melainkan kolaborasi. Dan dalam agama kita ya hanya mengenal toleransi, bukan kolaborasi dalam ibadah. Ya ini saya tampilkan kembali ya sedikit cuplikannya ya. Silahkan teman-teman. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama silahkan diobati. Tuh, silahkan. Ketika ada orang non muslim yang sakit diobati silahkan membantu teman-teman. Itu nggak dilarang dalam Islam dan itu merupakan perbuatan mulia, bukan perbuatan tercela. Ya. Kalau ada orang yang haus silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tuh, Masya Allah. Tapi soal ini beliau Ustaz Mujiman ya teman-teman dari Muhammadiyah. Salah satu ustaz yang saya sangat kagumi juga ya Masya Allah. Loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi teman-teman, kalau kita sudah masuk perkara ibadah, maka kita sudah punya prinsip. Yaitu tadi lakum dinukum waliyadin, nggak boleh dicampur-campur. Ya nggak boleh. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Toleransi kita itu adalah dalam masalah ibadah, toleransi kita itu membiarkan. Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Tidak toleransi merusak. Kita itu adalah tidak mencampuri. Tidak mencampuri. Atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, itu bukan toleransi, tapi bukan toleransi, ya. Tapi itu kolaborasi. Kolaborasi, teman-teman. Ya apa yang dipertontonkan ini itu bukan toleransi pada hakikatnya, tetapi itu kolaborasi. Ya. Dibacakan kitab Bible bersamaan juga kitab Al-Quran di situ. Ini apa coba? Ini kan kolaborasi, bukan toleransi. Padahal cukup loh diizinin saja paus datang ke sini, disambut ya sesuai kenegaraan, diberikan tempat yang baik ya, bukan di masjid tapi yang lain ya, mungkin itu di ballroom kah atau di tempat-tempat convention center kah atau di mana kah. Ya itu sudah Masya Allah itu sebenarnya ya, sudah baik. Bahkan sudah lebih dari baik. Dan itu sudah bentuk toleransi yang sangat luar biasa teman-teman. Ya enggak harus sampai seperti ini ada adegan-adegan cium-cium tangan, cium kening. Ya pembacaan kitab Bible di masjid. Apa coba? Ya sampai ditiadakan juga azan, ya azan maghrib di media TV diganti dengan running text. Ya makanya kata beliau ini termasuk berlebihan, ya berlebihan teman-teman. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Dan di dalam hal kepada umat beragama lain, apalagi ini yang menjadi simbol dari agama lain, maka kita perlu menunjukkan sikap al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Jelaskan teman-teman.
Nah itu teman-teman. Jadi beda ya. Ketika seorang ulama atau ustadz yang memang kompeten dalam ilmunya, ketika memberi suatu nasihat atau statement, ya maka itu teduh dan mudah untuk kita terima. Ya karena dasarnya memang benar dan ilmiah apa yang disampaikan sesuai tuntutan syariat kita, bukan berdasarkan hawa nafsu. Ya lagi-lagi ya itulah bedanya teman-teman. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan kita kembali ini pencerahan. Ya sehingga kita ini bisa lebih baik ke depannya. Baik itu dalam muamalah kita kepada sesama makhluk atau manusia, ataupun muamalah kita kepada Sang Pencipta. Ya sampai bertemu di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.